Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat kaum muslimin, saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah. Semoga setiap rahmat yang Allah berikan mampu kita rubah sehingga mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang yang mendapatkan rahmat juga mendapatkan kasih sayang. Terkadang diberi rahmat justru mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat yang Allah berikan lalu yang kita undang adalah murka. Allah ganti segala bentuk murkanya melalui ampunan yang Allah berikan setiap saat karena kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Salawat dan salam, mari sama-sama kita bersalawat dan menyampaikan salam kita kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka surah As-Sajdah, salah satu ayat di dalamnya memberikan informasi kepada kita tentang kebaikan-kebaikan Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kalau diterjemahkan, Allah telah menyebutkan kebaikannya dengan menciptakan tubuh manusia di rahim seorang ibu. Setelah Allah anggap sempurna ciptaannya, setelah Allah anggap bahwa tubuh yang telah Ia ciptakan sudah tiba masanya, waktunya untuk dihidupkan, diberi ruh. Dikatakanlah dalam ayat itu, kemudian setelah itu, setelah aku berbuat baik kepadamu, menyempurnakan dirimu, menciptakan dirimu yang tadinya tidak berwujud manusia, bahkan hina menurut Allah, maka tahap selanjutnya Allah berikan roh, Allah tiupkan roh, ditiupkan roh ke dalam tubuh kita, maka hiduplah tubuh ini.
tubuh yang sudah diberi ruh, berarti tubuh baru diberi kesempatan hidup. Tubuh baru diberi kesempatan hidup. Sementara jasad ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Jasad ini dihidupkan oleh Allah untuk mengabdi. Maka setelah kita diberi kesempatan hidup di rahim ibu, maka di ayat lain kita akan menjalani kehidupan di rahim sesuai batas waktu yang Allah tetapkan. Maka selanjutnya Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu, wahai bayi, dari rahim, dari perut ibumu. Tidak dikeluarkan sehingga dianggap lahir oleh penduduk bumi. Maka setelah kita lahir, tidak langsung dianggap dewasa, tidak langsung dianggap remaja, tapi ada tahapan-tahapan berikutnya. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, usia lanjut. Bayi. Tidak semua orang yang lahir dalam keadaan hidup lalu diberi kesempatan untuk beramal. Makanya ulama menjelaskan ayat ini, setiap anak yang meninggal sebelum balik, apalagi dia masih usia bayi, balita, anak-anak, maka sesungguhnya dia hanya diberi kesempatan hidup oleh Allah mulai dari perut ibunya sampai dia dikeluarkan hidup di muka bumi, karena ia meninggal di usia yang masih terlalu muda, bayi, balita maupun anak-anak. Dia hanya dikasih kesempatan hidup dan tidak dikasih kesempatan beramal. Tapi kapan dia mampu melewati masa balik sesuai yang ditetapkan oleh agama, baik laki-laki maupun perempuan, maka jika sudah masuk masa baliknya, berarti bertambah lagi satu. Tadinya hanya dikasih kesempatan, tadinya hanya dihidupkan, diberi hidup, diberi ruh sebagai kesempatan untuk hidup, tapi dia bisa hidup sampai masuk masa balik. Maka tahap kedua adalah kapan masa balik sudah masuk, itu menandakan bahwa Allah bukan saja memberi kita kesempatan hidup, tetapi Allah memberi kesempatan kita beramal. Berarti setiap orang yang dihidupkan oleh Allah ada dua kemungkinan. Ada diberi hidup, hanya diberi kesempatan hidup, tapi ada bukan saja diberi hidup, tetapi juga diberi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, kita sudah bukan bayi, bukan balita, bukan anak-anak, bukan lagi remaja, bukan lagi dewasa, bahkan sudah tua, sudah usia tua, akan sudah usia lanjut. Maka masa kita sekarang bukan saja diberi kesempatan hidup sampai sekarang, tetapi sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk beramal. Nah, kesempatan beramal inilah yang harus kita manfaatkan. Misalnya di surah Al-Asr, wal asri, demi masa. Dia sudah hidup di dunia, sudah melalui masa balik, tetapi kapan ia belum melakukan tugasnya sebagai hamba, sebagai abdi, maka langsung Allah katakan kepadanya, saya anggap kamu termasuk orang yang merugi, karena masa balikmu sudah tiba masanya, sudah tiba waktunya.
Sekarang ini bukan saja kamu diberi kesempatan hidup, tapi diberi kesempatan beramal. Kapan kesempatan beramal itu tidak dia manfaatkan, justru dia sia-siakan, Allah katakan kepadanya, kamu sudah berada dalam golongan orang-orang yang merugi. Tapi kalau tiba waktunya lagi kita beramal, lalu kita lakukan amal itu, maka Allah katakan, kamu termasuk golongan orang yang beruntung. Jadi ada orang masanya untuk beruntung, tapi tidak dianggap beruntung, justru dianggap rugi. Nah, kalau dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia saja Allah anggap kita rugi. Ada hadis yang menjelaskan, orang yang diberi kesempatan beramal lalu selalu dianggap beruntung karena dia manfaatkan kesempatan beramal itu, maka Nabi katakan khairun nas, manusia seperti itu di sisi Allah dianggap sebaik-baik manusia. Tapi orang yang diberi kesempatan hidup lalu diberi kesempatan beramal, lalu kesempatan beramal itu dia sia-siakan sehingga dianggap rugi. Kalau Nabi mengatakan syarrun nas, orang yang menyanyiakan kesempatannya beramal tetapi dia tidak manfaatkan, justru dia sia-siakan sehingga dianggap rugi oleh Allah, berada dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka Rasulullah mengatakan manusia seperti itu di hadapan Allah syarrun nas, dia dianggap oleh Allah seburuk-buruk manusia. Jadi sebenarnya kita bisa evaluasi diri, saya saat ini termasuk sebaik-baik manusia atau sudah termasuk seburuk-buruk manusia? Untuk mengetahuinya gampang, lihat kesempatan beramal yang Allah berikan. Hari ini waktu Jumat, hari untuk melaksanakan ibadah Jumat, saat untuk melakukan kebaikan di hari Jumat, di waktu Jumat. Maka bersyukur kita, ini yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang memanfaatkan kesempatan hari ini untuk datang beramal, daripada saudara-saudara kita di luar sana yang menyanyiakan kesempatan beramal itu. Jadi setiap kesempatan ada orang yang dianggap rugi, ada orang yang dianggap beruntung. Setiap kesempatan ada orang dianggap sebaik-baik manusia, ada juga yang dianggap seburuk-buruk manusia. Nah, bagaimana cara kita sehingga bisa istiqomah, sehingga setiap saat tidak dianggap seburuk-buruk manusia, tetapi dianggap sebaik-baik manusia. Walaupun itu bukan hal yang mudah, amat sulit kita lakukan, kecuali senantiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di surah Al-Baqarah, orang yang memanfaatkan kesempatan beramal lalu dia beramal, maka Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Muhammad, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba yang beriman, yang aku beri bukan saja kesempatan hidup di dunia, tetapi aku beri dia kesempatan beramal sampai sekian puluh tahun. Jika kesempatan beramal itu dia manfaatkan, annalahum jannah, sampaikan kepadanya, aku janji surga. Ayat ini pun masih diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama. Apa penjelasan ayat ini? Ulama-ulama kita mengatakan, ketahuilah, surga itu bukan tempatnya orang yang amalnya banyak. Surga itu bukan tempatnya orang yang amalnya banyak, tapi surga itu tempatnya orang yang amalnya diterima. Oh, berarti tidak berhitung banyak lagi, bukan dinilai banyaknya. Surga itu tempatnya bukan orang yang amalnya banyak, tapi tempatnya orang yang amalnya diterima. Artinya walaupun banyak tapi tidak diterima, maka bukan surga tempatnya. Nah, yang kita harapkan di antara seluruh amal-amal kita, makanya ulama seringkali mengatakan, kenapa ibadah itu
harus kita rubah dari wajib, dari sunnah, bisa berubah menjadi kebutuhan. Bagaimana cara kita naikkan derajat ibadah ini? Tadinya kita lakukan karena wajib, tadinya kita lakukan karena sunnah, berubah bahwa wajib aku lakukan, sunnah aku lakukan. Satu alasan, saya butuh. Di akhirat nanti tubuh ini butuh amal kebaikan sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai penyelamat, sebagai naungan di hari kiamat. Tapi di saat kita berada di alam kubur, ruh yang butuh amal yang pernah dilakukan tubuh kita sewaktu ruh berada bersama dengan kita. Makanya tubuh ini harus berbuat baik kepada ruhnya. Makanya ulama mengatakan tubuh yang melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya ruhmu yang butuh kebaikanmu. Kapan dia butuhkan? Suatu saat jika berpisah ruh dengan jasadmu, tubuhmu kembali ke tanah, lalu ruhmu yang hidup di alam kubur, dialah yang butuh teman melalui amal-amal yang kebaikan yang pernah kamu lakukan. Makanya dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 1, ayat 2. Apa pesan-pesannya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang ruhnya kembali keluar dari tubuh kita dalam keadaan beriman. Kalau sudah berpisah, apalagi sudah dimandikan, sudah disolati, lalu diangkat keluar dari rumah, ruh itu berteriak, lalu menyampaikan. Jika suami yang meninggal, dia mengatakan istrinya, wahai istriku, jaga sholatmu, perbanyak sedekahmu. Orang tua yang meninggalkan anak-anaknya lalu meninggalkan harta yang banyak, ruh itu teriak, berwasiat kepada keluarga, wahai anak-anakku, jaga sholatmu, wahai anak-anakku, perbanyak sedekahmu. Itulah ruh orang-orang yang beriman. Tapi ruh yang keluar dalam keadaan kafir, dia teriak. Setelah dibungkus, dikafani, disolati, dibawa ke kubur, seandainya kita mendengar teriakan ruh yang telah meninggalkan dirinya, yang mengatakan, kalian mau bawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Ini rumahku. Ternyata rumah yang ditinggalkan adalah rumah yang mewah, menuju tempat tinggal yang lantainya tanah, yang dindingnya tanah, yang atapnya tanah. Lalu ulama mengatakan, pernah kamu membayangkan, merenungkan, memikirkan tempat tidurmu yang terakhir? Jangankan lantainya tanah, atapnya pun tanah. Sementara tempat tinggalmu yang sekarang yang begitu mewah, justru itu yang membuat kamu lupa tempat tinggalmu yang sesungguhnya, yang asal, yang lantainya tanah, tempat tidurnya tanah, bahkan atapnya pun tanah. Lalu bagaimana lagi ruh yang begitu sedih, tubuh yang kembali ke tanah, tidur di atas tanah, dinding-dindingnya tanah, atapnya pun tanah, lalu ruh pun di alam barzakh, bukan amal kebaikan yang menemaninya, tapi amal keburukan kita. Tubuh ini hanya merintih, merasakan sakitnya sakarat di saat berpisah dengan ruh. Tapi ruh sepanjang masa sampai hari kiamat merintih. Makanya kita bisa mengambil pelajaran. Apa hubungannya wudhu dengan orang yang diberi wudhu pada saat dia sudah mati? Walaupun dalam agama tidak ada perintah Rasulullah bahwa kalau orang mati kasih wudhu, itu hanya 4 mazhab membolehkan, dianjurkan. Tapi tidak ada penjelasan hadis Rasulullah yang mengatakan kalau dia mati sebelum dia mandi, beri dia wudhu, wudhukan dia, angkat tangannya bertakbir sebagaimana dulu dia hidup. Roh itu menyaksikan tubuh yang diangkat tangannya bertakbir. Dia mengatakan, ini ruh orang-orang kafir. Ternyata ibadah kepada Allah, salat itu tidak segampang yang aku pikirkan. Kenapa baru sekarang tanganmu diangkat, bertakbir, bersedekah? Lalu kenapa semasa kamu masih hidup, aku bersama dengan dirimu, tanganmu tidak kamu mau angkat? Kenapa lisanmu tidak kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah? Kedua, tanganmu tidak mau kamu angkat,
lisan yang berzikir, tangan yang mengangkat nama-nama Allah. Karena pada akhirnya ada masanya nanti tangan tinggal diangkat. Bahkan jangankan tangan kita tinggal diangkat, tubuh kita pun hanya tinggal menunggu pertolongan orang lain. Makanya kesimpulan ceramah atau khutbah kita pada siang hari ini, manfaatkan kesempatan hidup. Karena bagaimanapun kalau hidupnya kita bahas, pada akhirnya ujung perjalanan kita adalah mati. Maka yang terpenting adalah manfaatkan kesempatan beramal yang Allah berikan. Karena kapan Allah kasih ruh tubuh kita ini, sudah pasti Allah berikan kesempatan kita hidup. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan hidup memanfaatkan kesempatan hidup itu untuk menjadi kesempatan beramal. Kalaupun sudah kita melakukan begitu banyak amal, kembali lagi ulama menyampaikan, surga itu bukan tempatnya orang yang amalnya banyak, tapi surga itu tempatnya orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lebih perbat lagi di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata kita hidup di dunia ini diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan beramal. Allah ingin melihat siapa yang amalnya paling baik di antara kita. Ternyata amal yang baik belum tentu diterima, tapi amal yang diterima sudah pasti amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, khutbah kedua ini mari sama-sama kita mengaminkan doa-doa kita ini. Insyaallah doa-doa yang kita panjatkan bukan saja didengar oleh Allah, tapi Allah berkenan mengijabah, mengabulkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Rabb, ya Sami', innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengar. Dengarkanlah doa-doa kami. Engkau adalah zat yang maha mengabulkan. Kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujin nadamatin innaka sami'ud du'a. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalqatana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ينهى. ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا صووا صوبكم ورزقنا الصوف dan rapat. Salati jalita rahimakumullah. Astaghfirullah. La ilaha illa anta mansur. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي رب أنت مولانا سبحانك سبحان الله. سبحان ربي العظيم الحمد دائما كريم أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال نعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وزين قلبنا بالإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنك الحياة خير لنا ودع الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا ربنا اللهم اهدنا قلبنا اللهم اهد قلبنا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه ورحمة الله العالمين. فاتحة.